Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hansa, Prodi Pendidikan Matematika. Kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir saya untuk tugas asesmen pembelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya kita masuk. Saya lupa yang saya uji kesempatan kali ini yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Langsung saja kita masuk ke Excel. Baik, sudah ada data yang saya siapkan, ada 10 soal dan 30 rekomendasi. Terus kita masuk ke SPSS nya. Nah, kita buat file baru. Nah, di sini kita buat kita masuk di variable view, nama kita tulis soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan skor total. Nah, di sini kita rubah jadi 0. Ini 0. Semuanya kita rubah jadi 0. Ini juga kita rubah jadi 0. Ini juga. Dan jangan lupa mensurnya kita rubah jadi setelah terubah jadi ini. Semuanya kita rubah. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, kita salin. Terus kita kembali ke SPSS nya. Kita tempel. Selanjutnya itu kita masuk ke analyze. Sini, terus ini semua soal 1 sampai 10 kita pindah ke variabel. Masukkan semuanya. Oke. Ada keterangan di bawah ini. Nah, kita lihat bintang di pojok kanan. Ketika ada bintang berarti soalnya itu valid, dan ketika tidak ada bintang soalnya tidak valid. Nah, di nomor 1, 2 itu valid,
nomor 3 valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 valid, 6 tidak valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 tidak valid. Nah, kita kembali ke dikasih selnya. Yang valid itu soal 1, 2, 3 kita salin, terus kita kembali ke Excelnya, salin, kita tempelkan. Itu kita salin soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu valid. Terus valid. Selanjutnya itu soal nomor 7, 8, 9 kita salin. Nah, sesuai rumus probabilitas ada keterangan yaitu jumlah item dalam instrumen, M itu mean score total, ST kuadrat itu variance total. Kita kembali ke Excelnya. Nah, sesuai yang rumus tadi, jumlah soal yang valid itu ada 7, maka kita tulis sini 7. Ini K kurangi 1 kita sama dengan blok 7 kurang 1. Enter. Selanjutnya itu M-nya itu dengan average, kita tulis average. Ya, ada yang saya lupa. Di sini kita blok, saya lupa tadi blok skor totalnya. Tulis kembali di sini dengan ya lagi. Kita blok skor totalnya, terus enter. Hasilnya itu terus K kurang M, kita blok kita sama dengan blok K terus kurang M ini itu. Nah, kita enter. Nah, ini terus ST kuadrat kita tulis par dan kurung, kita salin skor totalnya, terus kita masuk ke skor total. Karena itu tadi lupa sama dengan
blok skor totalnya, terus enter. Nah, hasilnya sudah ada. Selanjutnya itu K per K kurang 1 sama dengan K per K kurang 1 itu ini kita blok, enter. Selanjutnya itu M sama dengan M blok, terus kali KM. KM itu ini blok, enter. Nah, selanjutnya itu K blok K, kita lupa tulis sama dengan blok K, terus STB kuadrat kali, kita klik STB kuadrat, enter. Selanjutnya itu M, tulis M, kita tulis ini, kita blok sama dengan kita blok ini, kita blok ke nah kita blok yang ini, terus kita enter. Selanjutnya itu 1 kurang M, 1 dikurang, kita blok yang ini, kita terus sama dengan 1 kurang, kita blok yang ini. Selanjutnya itu K, kita blok ini, blok kali, baru kita blok yang ini, terus enter. Nah, inilah hasil dari rumus yang kita gunakan. Itu hasil rumus yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat dari tingkat andalan realitas tinggi rendah. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke tingkat kesukaran. Selanjutnya itu tingkat kesukaran. Langsung saja kita masuk ke data yang pertama. Kita ketik di sini sum sama dengan sum kita blok bagian soal nomor 1. Di sini sama dengan sum kita blok soal nomor 1, lalu enter. Nah, hasilnya itu 15, terpanjang sampai soal nomor 10. Nah, kita dapat hasilnya. Selanjutnya itu kita masuk ke sukaran, sama dengan kita blok 15 dibagi 30. Sesuai pada rumusnya ya, sesuai pada rumus sini B per JS. Oke, kita masuk ke sini bagi 30, banyak respondensi itu sebanyak 10, lalu kita enter. Hasilnya itu 0,5, terus kita perpanjang sampai. Nah, ini hasil dari kesukaran
Selanjutnya itu kita masuk ke daya pembeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke daya pembeda dengan menggunakan SPSS saja. Kita masuk ke data yang tadi, yang data yang pertama, masuk analyze, terus scale, terus reliability analyze. Pastikan soal 1 sampai 10 ini kita pindahkan ke items, terus statistik. Pastikan ketiga ini sudah tercentang, continue, terus oke. Nah, kita tetap berfokus kepada item tentang statistik yang ini, dimana rumusnya tadi di sini di interpretasi daya pembeda, jika 0,02 lebih kecil itu nilainya buruk, 0,20 sampai 0,40 itu dia sedang, 0,40 itu sampai 0,70 itu baik, 0,70 sampai 1,0 itu baik sekali. Jika ada tanda negatif berarti sangat buruk. Kita masuk ke SPSS ini tadi yang kita uji. Nah, di soal nomor 4, 6, 8, 10 itu negatif. Ini sangat buruk. Kita fokus di sini yang tengah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.